Kabar terkini Timnas Indonesia, kami kabarkan, ultimatum PSSI. Indra Syafri gantikan STY, manuver Egy dan Witan di tengah persiapan Timnas. Kubu Persija berang, salam bola mata 11. Kabar pertama datang dari hasil rapat kerja Exco PSSI melalui laman resminya tanggal 31 Januari tahun 2023 telah mengumumkan memilih Direktur Teknik Indra Syafri yang akan menangani Timnas Indonesia U23 dalam ajang SEA Games di Kamboja 5-17 Mei tahun 2023. Tentunya suatu keputusan yang sudah dikoordinasikan dengan pelatih kepala Shin Tae-yong. Semula STY dirumorkan akan mempercayakannya kepada asisten pelatih Timnas Garuda Nova Arianto. Namun ternyata Nova sangat diperlukan STY untuk mengawalnya dalam mempersiapkan Timnas U20 yang akan melakoni laga di ajang Piala Asia U21 sampai 18 Maret mendatang. Dan Piala Dunia U20 pada tanggal 20 Mei hingga tanggal 11 Juni serta mempersiapkan pula 2 laga FIFA Matchday bagi Timnas Garuda Senior. Dalam hal menangani sebuah tim, Indra Syafri merupakan salah satu pelatih lokal terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Selain berpengalaman mempersembahkan medali perak di SEA Games 2019, Indra Syafri saat ini menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI sejak 2020. Pelatih yang akan menginjak usia 60 tahun pada tanggal 2 Februari nanti tersebut berpengalaman memegang Timnas Indonesia di beberapa kelompok usia. Pelatih asal Sumatera Barat ini pernah melatih Timnas Indonesia U16 pada 2011. Kemudian melatih Timnas Indonesia U19 pada 2012 hingga 2014. Indra Syafri juga sempat menangani klub Liga 1 Bali United pada tahun 2015 hingga 2016. Tetapi setelah itu dia kembali memegang Timnas Indonesia U19 pada tahun 2017 hingga tahun 2018 dan Timnas Indonesia U23 pada 2019. Reputasi yang dianggap bisa meraih hasil terbaik dengan tetap di bawah kendali pelatih kepala Shin Tae-yong. Dalam raker kali ini Exco PSSI menyampaikan hasil evaluasinya terhadap kinerja pelatih 52 tahun asal Korea Selatan ini, agar STY bekerja lebih keras lagi dengan mempersembahkan prestasi yang diharapkan publik tanah air, bisa mempersembahkan medali emas SEA Games melalui tangan Indra Syafri. Setelah berpuasa selama 32 tahun, pencapaian terbaik di ajang Piala Asia dan Piala Dunia U20, serta Piala Asia level senior. Karena pencapaian STY yang hanya mampu membawa Timnas Garuda Senior sebagai runner-up Piala AFF 2020, semifinalis Piala AFF 2022, medali perak SEA Games 2021, gagal lolos fase grup Piala AFF U19 2022, lolos kualifikasi Piala Asia level senior dan level U20 serta mampu mendongkrak ranking FIFA dari awal 179 hingga kini Indonesia bertengger di ranking 151 dunia, dirasa belum cukup berhasil mempersembahkan prestasi yang dapat membanggakan bagi Timnas Indonesia di semua level usia, dan belum sesuai ekspektasi yang diharapkan publik sepak bola tanah air. Sementara itu, berdasarkan pertimbangan dan pemikiran yang matang dengan berkaca pada penilaian berbagai pihak tentang dianggap menurunnya performa permainannya di ajang Piala AFF yang lalu, 2 pemain abroad Liga Slovakia Egy Maulana Fikri, Vion Sled Morevis, dan Witan Sulaiman AS Trencin tiba-tiba kompak mengakhiri petualangannya di benua biru setelah lebih dari 3 tahun berkarir dari klub ke klub Liga Eropa. Kurangnya mendapat menit bermain, disinyalir menjadi kendala kedua pemain lokal Pride ini kurang maksimal penampilannya belakangan ini. Demi mendapatkan menit bermain yang reguler, guna menempa kembali skillnya dengan pengalamannya selama di Eropa, Egy dan Witan comeback again ke Liga 1 Indonesia. Egy telah resmi bergabung dengan tim promosi Dewa United yang tengah berjuang memperbaiki penampilannya di putaran kedua musim kompetisi tahun ini. Egy tak tanggung-tanggung resmi diikat kontrak selama 4 musim ke depan. Sedangkan Witan yang hanya tampil 14 laga dengan total 458 menit, 4 gol dan 2 assist selama berseragam AS Trencin, tiba-tiba menyusul kemudian dan langsung mengikat kontrak selama 3,5 musim bersama salah satu klub raksasa Liga 1 Persija Jakarta. Patut ditunggu pertemuan kedua pemain langganan Timnas Indonesia ini di ajang lanjutan Liga 1 musim ini. Dianggap turun tahta, PSSI membela kedua pemain potensial ini dengan menyatakan lebih baik bermain reguler di dalam negeri daripada tidak mendapatkan tempat di klub luar negeri. Dari persiapan menghadapi agenda Timnas Indonesia U20, Coach Shin Tae-yong sudah kembali ke tanah air tanggal 30 Januari tahun 2023, dan bersiap untuk memimpin TC bagi 30 pemain Garuda muda yang telah dipanggilnya, mulai tanggal 1 Februari tahun 2023 di Jakarta. Dari 30 pemain yang dipilih STY, klub Persija Jakarta paling banyak punggawa mudanya yang dipanggil, yaitu 9 pemain dan 5 diantaranya kerap menjadi andalan Thomas Doll di Persija dan juga STY di Timnas U20. Seperti Muhammad Ferrari, Alfrianto Niko, Frankie Misa, Ginanjar Wahyu dan Donitri Pamungkas. Sisanya ada Cahya Supriyadi, Barnabas Sobor, Dia Syahid Al-Hawari, Ahmad Maulana Syarif dan Reza Aditya Nugraha. Menyikapi kondisi tersebut membuat berang kubu Persija yang merasa keberatan dengan TC jangka panjang yang dilakukan STY yang dinilai bisa merugikan timnya di tengah perburuan gelar juara musim ini. Thomas Doll mengancam tak akan melepas pemain andalannya di TC kali ini, dan baru akan mengizinkannya pada saat gelaran Piala Dunia Mei mendatang.
Masalah serius yang bisa merusak planning yang sudah dirancang STY untuk mempersiapkan materi pemain terbaiknya dalam mengejar hasil terbaik di ajang Piala Asia U20 di Uzbekistan. Upaya antisipatif sudah dilakukan STY dengan mencoba 5 pemain baru seperti Reza Aditya Nugraha, Ahmad Raya, Sultan Zaki, serta 2 pemain keturunan Hugo Samir dan Brandon Schweineman, yang diharapkan mampu menjadi rekan tandem sepadan bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Dari persiapan menghadapi 2 laga FIFA Matchday bagi timnas senior, 2 pemain naturalisasi Sandy Walsh dan Sain Patinama yang baru saja disumpah menjadi WNI, bisa saja melakukan debut pertamanya Maret mendatang, untuk melengkapi Jordi Amat yang telah diandalkan di ajang AFF yang lalu. Menarik ditunggu negara mana yang akan dipilih menjadi calon lawan timnas senior Indonesia. PSSI sejauh ini masih menunggu rekomendasi Coach STY yang berharap mendapatkan lawan yang setara peringkatnya dengan timnas Curaçao, demi mendongkrak peringkat timnas Garuda di ranking FIFA. Hadirnya 3 pemain naturalisasi dengan level permainan Eropa, tentunya akan semakin memperkokoh lini belakang dan tengah Garuda Nusantara. Bagaimana dengan lini depan timnas yang dicap mandul sejauh ini? Selain Dimas Derajat yang diharapkan pulih, apakah Dendi Sulistiawan, Muhammad Rafli, Ilyas Pasojevic atau Ramadan Sananta masih layak jadi pilihan STY di lini serang timnas senior? Bravo Timnas Indonesia!